Selamat malam teman-teman. Ini adalah video penutup untuk playlist saya yang tentang cinta, seks, dan persahabatan. Sebagaimana teman-teman tahu, saya dari kecil, saya di keluarga broken mas, mbak. Jadi saya memang dari kecil mempelajari, mikirin gitu, dengan kesedihan hati, dengan penderitaan. Kira-kira sebenarnya cinta antara pria dan wanita itu ada apa enggak sih? Itu saya ungkap di video-video saya gitu. Dan sekarang sih saya merasa saya meyakini gitu bahwa cinta wanita ke pria itu ada. Kalau cinta pria ke wanita itu hampir saya pastikan ada banget. Buktinya ya kalau misalnya ini aja lah, kalau perceraian terjadi perceraian, harta itu jatuhnya ke istri kan. Itu nggak di kita, nggak di Indonesia atau di luar negeri sama. Itu bukti bahwa lelaki itu memprioritaskan kepentingan wanita begitu. Kemudian saya percayanya bahwa cinta wanita itu ada, yaitu dari apa namanya saya mencontohkan di video saya sih. Kalau wanita cinta ke prianya, umumnya, gampangnya, simpelnya, dia mau diajak berhubungan seksual, Mas, Mbak. Itu gampangnya. Saya punya cerita dulu yang belum saya ceritain di video saya sebelumnya. Saya punya teman saya orang Bekasi, saya tinggal di Bekasi waktu remaja. Pacarnya di Bandung. Nah, setiap kali ke Bandung, nah, dia tuh mau jalan begitu kan. Ya maaf ya, dipegang toketnya, vaginanya begitu kan. Tapi ketika dicium bibir, ceweknya nggak mau. Ya, teman saya nanya ke saya, gimana, ada? Kalau kata saya, mas, cewek itu nggak cinta ke mas gitu, ganti aja. Ah, enggak, aku mah yang penting bisa megang lah, ya terserah lah itu gitu. Jadi cinta wanita itu ada ketika dia mau berhubungan seksual, dan yang penting lagi dia setia gitu, nggak selingkuh di belakang. Karena kalau selingkuh di belakang udah hampir dipastikan, bisa dipastikan dia nggak cinta kan. Nah, udah ganti aja. Kalau kata saya sih, kalau masih pacaran gitu, misalnya ketahuan cewek kita selingkuh sama yang lain gitu kan, ngakunya nggak punya pacar padahal pacaran sama kita udah lama, udah mau tunangan apa mau udah menikah, tapi dia ngaku sama laki lain, belum punya pacar, udah putusin aja, ganti aja. Hampir bisa dipastikan itu bukan jodoh anda lah gitu gampangnya ya. Kemudian saya juga nguraikan tentang kenapa terjadi perselingkuhan ya, untuk antara misalnya kita suami istri udah berkeluarga, udah jadi suami istri gitu, tapi selingkuh gitu, perempuannya selingkuh, lelakinya selingkuh. Itu kenapa sih? Kenapa terjadi seperti itu sih? Kalau menurut analisis saya sih, penyebabnya itu gara-gara curhat, Mas, Mbak. Makanya kalau buat teman-teman ya, misalnya yang deketin itu wanita, jangan pernah curhat sama misalnya Anda wanita, curhat ke lelaki. Mau bujangan, mau suami orang, jangan banget. Nggak boleh itu. Karena itu adalah cikal bakal terjadi perselingkuhan, begitu. Kalau lelaki jangan sampai ngedengerin curhatan wanita, apalagi wanita yang udah bersuami. Kalau saya sih menganggapnya lelaki yang ngedengerin curhatan wanita yang bersuami sampai sampai selingkuh, itu hampir bisa dipastikan, kalau saya sih bisa jamin 100% lelaki yang nggak bertanggung jawab gitu. Yang membedakan lelaki sama perempuan kan cuman itu mas, mbak, tanggung jawab. Nah, saya juga waktu itu agak kepikiran sih gitu, katanya kalau lelaki itu nggak pernah nangis. Bukan itu mbak, bukan. Kalau lelaki itu, yang membedakan lelaki sama perempuan itu adalah tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab lelaki untuk pada saat berkeluarga, istri adalah tanggung jawab kita gitu. Hidup matinya istri kita adalah tanggung jawab kita gitu. Selama dia ngikutin apa kata kita, maka dia ada tanggung jawab kita. Kecuali kalau dia udah ingkar, tidak mengikuti begitu kan. Saya juga ya cerita teman lah. Kita nggak ngomongin orang ya, karena kita nyebut nama. Banyak saya tahu kasus-kasus teman yang kaya kemudian sampai belangsaknya gara-gara istri, banyak. Rumah kejual, mobil kejual, tempat usaha kejual, gara-gara dipakai apa? Dipakai istrinya, pakai selingkuh apa segala macem gitu kan. Itu hal-hal seperti itu udah bukan tanggung jawab laki lagi. Dan indikasinya kalau wanita udah apa namanya begitu, itu udah nggak cinta. Tapi kalau dia itu kan udah ekstrim ya. Gampangnya sih ngelihatnya dari awalnya aja. Kalau dia nggak jujur, wanita nggak jujur, itu udah bukan pasangan yang baik lah, bukan jodoh kita lah, kira-kira gitu. Kemudian saya juga mencontohkan,
membicarakan di video-video saya juga, jangan pernah kita memaksakan apapun kepada siapapun gitu. Baik kita dalam posisi suami, jangan pernah memaksakan apapun kepada istri, kepada anak. Jangan, kita sih hanya memfasilitasi, mengarahkan saja. Apalagi kalau istri memaksakan ke suami, ya enggak banget lah, janganlah gitu. Kemudian mengenai pernikahan begitu ya, pernikahan, saya juga menyebutkan bahwa lelaki itu tidak harus setia. Lelaki itu memang secara agama juga tidak harus setia kepada satu wanita, enggak kok, nggak ada. Cuman sebenarnya saya juga merasakan kalau kita udah ketemu misalnya pasangan yang sesuai, cocok, sesuai keinginan kita, ngapain sih capek loh ngurusin banyak wanita, wah banyak kan tuh capek, satu juga cukup gitu. Dan apa namanya, kita harus memandang bahwa pernikahan adalah ujian, batu lompatan. Itu untuk menentukan. Pernikahan itu, perkawinan itu berat loh, asli berat. Kan ini kan diibaratkan juga, ibarat kita naik perahu, kapal layar gitu kan pernikahan itu. Itu menguji apakah seorang laki itu tanggung jawabnya teruji tidak gitu. Kalau laki tidak bisa mempertanggungjawabkan keluarga, bagaimana dia mempertanggungjawabkan hal lain, misalnya rukun tetangga, RT gitu, RW, kelurahan, kabupaten, negara. Nggak mungkin lah laki bisa mempertanggungjawabkan hal besar, kalau hal kecil aja dia nggak bisa tanggung jawab gitu. Itu yang penting banget gitu, penting banget untuk teman-teman ketahui. Dan saya juga ngobrolin juga tentang apa namanya, sulitnya nyari pasangan. Tapi sesulit-sulitnya kalau kita nyari, ya memang itu gini ya, cinta itu memang sesuatu yang kalau saya sih lebih senang menyebutnya anugerah. Dia datang sendiri, bukan diciptakan. Kalau saya sih kedenger yang lagu yang aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku kayak gitu. Kalau menurut saya mau omong kosong itu, dukun kali yang ngomong gitu. Enggak, mau pakai apa ajian Mbah Jambrong juga, pakai pengasihan apa juga nggak akan bisa. Cinta tuh datangnya dari hati. Bahkan jangankan orang lain, kita sendiri pun yang punya hati kita nggak bisa kita kendalikan. Itu anugerah dari yang kuasa gitu. Dan seiring waktu walaupun berat, itu ya kan semua manusia juga diciptakan, semua makhluk ya diciptakan berpasangan, mesti ketemu kok gitu. Kalau udah ketemu ya jagalah dengan baik gitu. Itu yang perlu kita 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 pahami gitu. Dan emang pembelajaran tentang perkawinan itu memang nggak ada udahnya sih. Tapi saya simpelnya begitu, simpelnya maksudnya nggak ada udahnya itu seumur hidup kita perlu belajar. Karena gini loh, kita jangan pernah lah berpikiran bahwa manusia itu pinter. Nggak ada kok manusia pinter gitu. Saya juga mohon maaf ya, saya S3 nih, saya S3 tapi untuk transportasi, untuk hal yang lain saya nggak ngerti. Untuk hal-hal gini saya belajar dari teman-teman, belajar dari yang udah pengalaman, dari janda, dari duda, saya mempelajari gitu loh. Gitu, kita tuh dengan sharing lah kita akan bisa saling tahu gitu. Itu pentingnya belajar sama kita mempelajari pasangan. Memang katanya seumur hidup, tapi intinya sebenarnya simple gitu. Misalnya kalau lelaki itu harus tanggung jawab dan memprioritaskan keluarga. Itu lelaki itu begitu. Kalau wanita tuh kewajibannya adalah tunduk dan loyal kepada suaminya tanpa nggak ada alasan lah gitu. Katanya kan kalau masalah kesetiaan atau loyalitas tuh nggak ada kesetiaan 85%, 85% tuh nggak loyal. Kesetiaan tuh tunduk dan loyal gitu, tunduk dan loyal, iya gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan ke para wanita, para ladies gitu untuk selalu tunduk ke suaminya. Kalau saya secara pribadi menghormati para wanita siapapun tanpa kecuali gitu. Nah, yang perlu jadi catatan di video terakhir ini, saya udah sampaikan kan Mbak ya, kalau apa namanya, banyak profesi yang udah bisa dilakukan para wanita. Saya juga mencontohkan ke teman-teman saya gitu. Sekarang apa sih yang wanita nggak bisa? Yang maksudnya yang pria bisa, terus wanita nggak bisa, apa sih, profesi apa? Semua bisa. Jadi pengacara, wanita banyak. Menjadi kuli bangunan banyak. Jadi supir bus banyak, supir taksi, Grab, Gokar, Gojek, banyak cewek gitu. Profesi apa sih yang nggak bisa dilakukan wanita? Saya bahas sebelumnya di video saya bahwa yang tidak bisa dilakukan wanita adalah dia penyampai pesan. Kan kalau kita lihat di silsilah para nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul, kita yang muslim mengetahui kan
bahwa tidak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita, tidak ada gitu. Apa namanya, Ibu Siti Maryam itu bukan rasul, bukan nabi. Beliau tuh istilahnya apa, kalau saya bukan ustadz ya, silakan aja teman-teman belajar ini. Saya ada di ininya, di internetnya, di video saya itu, silakan aja lihat. Nah, kenapa saya menyimpulkan begitu? Memang begini, kalau saya perhatikan wanita itu ya, kalau dikasih pesan nih, kasih kirimin apa, titipan pesan nih, dia tuh bukannya ini jadi nambah banyak implik-impliknya, kamuflase, bukan politis ya, bahasa-bahasa politisnya banyak banget gitu. Jadi itu wanita itu nggak bisa dikasih pesen gitu. Kalau dikasih pesen dia ditambah-tambahin, kalau kasih duit biasanya ngurangan. Gitu, wanita itu begitu. Jadi saya pikir Tuhan aja tidak mempercayakan apa, ininya, pesan-pesannya kepada wanita. Kenapa kita wanita, pria harus ini mempercayai? Enggak, wanita itu bukan untuk dipercaya, tapi untuk dilindungi dengan segala kemampuan kita, begitu. Nah, sebaliknya kalau untuk apa namanya, untuk pria gitu, pria sebenarnya apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh pria, yang bisa dilakukan oleh wanita? Yaitu kalau kata saya, menurut saya, pendapat saya ya, nih, saya sampaikan disclaimer juga bahwa kalau yang saya sampaikan itu sifatnya pendapat. Pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Pendapat tuh bisa benar bisa salah. Ya teman-teman aja yang memilahnya gitu. Apa yang memilah, maksudnya benar apa salahnya gitu, yang pas untuk teman-teman gitu. Nah, ya yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki dan bisa dilakukan oleh wanita selain mengandung dan melahirkan adalah apa coba menurut teman-teman? Menurut saya lelaki itu nggak akan pernah bisa ngajarin wanita, walaupun kalau di ini kan di bahasa-bahas apa, di kuat-kuat, ini orang-orang cerdas gitu katanya kan, kalau mendidik lelaki ya mendidik dirinya, tapi kalau kita bisa mendidik wanita maka kita adalah artinya kita mendidik sebuah negara. Tapi pada prakteknya, realnya, konkretnya, nggak ada seorang laki-laki pun yang bisa mendidik wanita, nggak ada. Saya pastikan, buat diri saya sendiri mah, buat menghibur diri lah, nggak begitu. Buat saya mah nggak ada, tidak ada seorang lelaki pun yang bisa mendidik wanitanya, bahkan dalam keluarga, dalam rumah tangga sekalipun, nggak ada. Yang ada justru lelaki diajarin sama perempuan begitu. Itu challenge-nya gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlu kita ngajarin gitu, nggak perlu kita ngajarin. Yang penting kita mempertanggungjawabkan dia gitu dalam hidup, sepanjang hidupnya, segala kebutuhan, sepanjang dia nurut ke kita ya kita fasilitasi, kita turutin gitu. Tapi kalau udah melanggar norma-norma itu, tidak ada kewajiban bagi lelaki manapun untuk menuruti wanitanya gitu. Menuruti artinya memfasilitasi ya, bukan diturut gitu. Karena kebanyakan laki malah jadi laki suami-suami takut istri. Itu udah fail, itu gagal kalau menurut pendapat saya ya, jadi lelaki gitu. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan lelaki dan bisa dilakukan wanita selain apa, mengandung dan melahirkan, itu ngajarin nggak bisa. Jadi tugas 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 bukan ngeles ya. Artinya saya secara pribadi lelaki merasa tidak mampu ngajarin wanita, ya nggak apa-apa. Dan lelaki mah kan di ini juga katanya terciptanya dari tulang rusuk yang paling atas, yang bengkok. Kalau kita berusaha meluruskannya, meluruskan tulang yang bengkok artinya mematahkannya, dan mematahkannya artinya menceraikannya gitu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo untuk untuk ngajarin. Yang penting kita berusaha melindungi aja gitu. Nah, sebagai penutup, ini saya ngocoblak ini tanpa teks, ini saya semaunya aja. Nanti kalau saya salah, koreksi aja teman-teman. Tapi intinya teman-teman udah nangkep kan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, sebagai penutup, bahwa wanita itu tidak bisa diajarin, ini saya sampaikan pesannya David Deida, apa namanya, konklusinya David Deida. Dia bilang energi yang menggerakkan dunia adalah energi para wanita. Mereka tidak dapat dihentikan. Saya ulangi, mereka tidak dapat dihentikan. Mereka adalah sumber kehidupan yang menggerakkan aliran darah, udara,
pernafasan, aliran sungai yang mengalir. Wanita adalah kehidupan. Kita bisa merasakan pergerakannya, kehidupannya, ketika kita terbuka seperti mereka atau merasakan jadi wanita. Tapi bukan jadi benjis juga kali. Ngebayangin aja lah jadi mereka gitu. Sulit loh jadi wanita itu. Kemana-mana kan banyak yang gangguin, banyak godain, ada yang colek, bujur, apa segala macem. Udah ribet banget jadi wanita. Makanya lindungi dan kasihlah mereka. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa nangkep ya apa yang saya sampaikan. Terutama untuk saya gitu, karena ini adalah pembelajaran untuk diri saya pribadi terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sekali lagi beri masukan yang membangun, yang bisa mendidik kita semua. Sekali lagi ini adalah video penutup untuk playlist cinta, seks, dan persahabatan, karena saya rasa pembelajaran saya untuk bagian ini sudah cukup. Terima kasih, jaga kesehatan, selamat istirahat.